Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pecinta dunia cat. Berjumpa lagi bersama saya dalam tutorial dunia cat. Oke, pada malam hari ini, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial melanjutkan dari tutorial sebelumnya. Jadi saya akan mengupas tuntas mengenai AutoCAD 2007, mulai dari awal sampai dengan cara penggunaan. Jadi buat rekan-rekan sekalian, disarankan untuk menonton tutorial saya sebelumnya agar dapat mengerti bagaimana dari awal sampai dengan akhir. Sebelum saya mulai saya akan sedikit memberikan informasi kepada rekan-rekan sekalian. Bagi rekan-rekan sekalian yang ingin menonton tutorial saya, bisa kunjungi saluran YouTube saya. Buka YouTube, kemudian di YouTube ketik Dunia Cat. Ketik Dunia Cat. Di sana akan ada saluran YouTube saya. Rekan-rekan sekalian bisa dapat menonton, mendownload seperti itu. Dan jangan lupa ketika sudah menonton maupun mendownload, subscribe seperti itu ya. Subscribe atau klik subscribe atau klik langganan. Jadi subscribe atau langganan ini adalah sebuah wujud apresiasi rekan-rekan sekalian kepada saya yang telah membuat tutorial ini. Seperti itu. Dan subscribe atau langganan ini tidak dipungut biaya sepeser pun, jadi gratis seperti itu. Dan bagi rekan-rekan sekalian yang ingin memperoleh materi mengenai CAD, bisa kunjungi blog saya di duniacadpalembang.blogspot.com. Bisa dikunjungi di duniacadpalembang.blogspot.com. Jadi di sini sudah banyak materi yang sudah saya share. Kalau ingin mendownload boleh download di sini. Langsung saja saya mulai. Sebelum kita mulai, kita setting terlebih dahulu unit kita pakai mili, presisi 0,00. Kemudian drawing limit kita ketik 0,0, enter, ketik 210,297, enter, ketik Z, enter, ketik A, enter. Kalau sudah kemarin kita di tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai iris, copy, kemudian mirror, offset, array, move, dan rotate. Dan pada malam ini saya akan membahas mengenai icon-icon yang di bawah yang selanjutnya saya akan bahas. Langsung saja, kalau kemarin kita sudah scale sudah kemarin, kita akan membuat straight. Straight ini apa fungsinya? Bisa dilihat langsung. Kita buat lingkaran seperti itu. Kita buat lingkarannya bebas, bisa bebas, tinggal dikondisikan. Kemudian kita ambil kita ambil pakai line sini. Kita ambil line ya. Kemudian kita ambil lagi. Kemudian kita klik trim. Kita ada dua buah lingkaran seperti ini, bisa diperhatikan. Straight ini ada dua fungsi. Dia bisa berfungsi sebagai move, dan kemudian dia juga berfungsi sebagai merubah benda ya, Mungkin bisa langsung diperhatikan ya. Contoh ini yang pertama, ini untuk circle pertama. Bisa dicontohkan, saya klik straight, kemudian di sini ada notifikasi select object, saya select, saya blok, enter, kemudian specific base point, di mana titik yang ingin saya tarik, misalkan di tengah, tinggal saya tarik, klik. Dia bisa jadinya yang awalnya tadi lingkaran, dia menjadi agak sedikit memanjang. Itu untuk yang pertama.
Kemudian yang kedua, ketik straight. Oke, kemudian saya blok, saya enter, pilih base point, klik di sini, bagian sini, kemudian tinggal ditarik ke kanan. Nah, dia untuk yang ini dia berfungsi sebagai move. Nah, saya Ctrl Z, saya perhatikan lagi, diperhatikan lagi ya. Jadi klik straight. Nah, ketika kita blok setengah seperti ini, dia akan berfungsi sebagai straight. Oke, klik ke kanan, dia akan berfungsi sebagai straight. Tapi kalau seandainya saya membloknya itu seluruh, enter, kemudian klik di bagian sini, bebas kliknya, dia akan bertindak sebagai move. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau saya straight, saya blok setengah, enter, saya pilih, klik, tarik. Oke, dia akan berpindah. Saya ulangi, saya klik straight, blok seluruhnya. Oke, skip, klik straight, blok seluruhnya. Nah, seperti ini ya. Klik enter, klik di sini, dia akan bertindak sebagai move. Oke, kalau seandainya saya blok setengah, enter, dia akan bertindak sebagai straight. Oke, berubah seperti itu. Oke, sudah cukup jelas saya rasa. Oke, paham? Kemudian yang selanjutnya, di bawah straight ini ada yang namanya trim dan extend. Nah, jadi saya buat contoh, yang ini saya hapus. Saya buat contoh misalkan seperti ini. Oke, ada sebuah benda. Oke, skip. Misalkan ada sebuah garis yang acak seperti ini. Nah, itu fungsinya. Trim ini ialah berfungsi sebagai memotong. Jadi bagaimana cara menggunakan? Tinggal kita klik trim, kemudian di enter, tinggal diklik bagian yang akan kita potong. Syarat pemotongan dia harus berpotongan. Contoh yang ini. Bisa. Saya ulangi lagi. Syarat trim ini ialah dia harus memotong garis yang berpotongan, bersinggungan seperti itu. Contoh, klik enter. Nah, ketika kita ingin memotong garis yang ini, dia tidak bisa karena dia tidak bersinggungan. Diklik-klik pun dia tidak akan bisa. Kalau mau menghapus yang ini, kita harus pakai delete. Oke, yang bisa dipotong ialah contohnya seperti ini. Ini ada garis dan ini ada garis. Oke, jadi garis ini sama garis ini berpotongan di tengah sini. Jadi bisa kita potong di sini. Seperti itu. Yang di sini tidak bisa dipotong karena dia sudah tidak bersinggungan lagi. Nah, kecuali kalau yang ini bisa. Nah, kemudian yang ini bisa karena berpotongan sama garis yang ini dan garis yang ini, seperti itu. Contoh, klik trim. Kemudian yang ini trim, potong karena berpotongan seperti itu. Oke, paham? Yang ini tidak bisa karena dia tidak berpotongan seperti itu. Oke, bisa dipahami. Kemudian, nah kalau mau hapus yang ini tinggal di blok, klik kanan bisa diiris seperti itu. Sama seperti kemarin yang iris. Kemudian yang di bawahnya ini ada kita yang namanya extend. Extend ini kalau tadi trim ini untuk memotong, extend ini fungsinya untuk memperpanjang garis. Klik extend, enter, kemudian kita klik yang ini. Kalau garis yang ini mau kita panjangkan ke sini, kita tambah panjangnya, tinggal kita klik ujungnya. Nah, dia akan bertambah banyak. Sama seperti yang ini, kita klik ujungnya dan dia akan bertambah panjang ke garis yang ini. Klik. Termasuk yang ini juga bisa. Oke, kita klik. Oke, dia. Nah, untuk yang ini, tapi dengan syarat extend ini ialah dia harus ada garis yang di ujung seperti itu ya. Ini tidak bisa kita klik extend karena di bagian sini tidak ada garis, tidak ada garis lagi, maka tidak bisa di extend. Kecuali kalau kita tambah garis, di sini. Oke. Skip, kemudian klik extend, enter. Kalau kita extend ke sini, dia akan memperpanjang sampai garis yang terakhir ini. Seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, mudah dipahami, bisa, gampang ya. Oke, kemudian kalau yang ini sudah saya delete.
enter. Kemudian di bawahnya ini ada yang namanya break a point ya, break a point. Oke, bagaimana break a point? Break a point, kemudian di bawahnya ada break a point, kemudian break. Oke, saya buat contoh. Klik garis panjang, misalkan skip. Kemudian kita klik. Di sini kita kasih titik misalkan. Oke, belum begitu jelas ya. Nanti kita setting titiknya. Skip. Kita setting titiknya DDP type. Enter, pilih jenis titik. Oke. Nah, dia akan timbul ya. Karena poin ini harus disetting terlebih dahulu agar kelihatan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya break at point ini ialah membuat sebuah garis di mana garis itu menyatu. Contohnya garis ini masih panjang satu kesatuan garisnya, dan akan saya menjadikan break ialah terpisah. Jadi seperti itu ya, terpisah ya. Ini bisa dilihat ya, menyatu dari ujung ke ujung. Nah, sekarang saya contohkan. Klik break a point, klik, kemudian objeknya pilih, kemudian klik first point, klik di sini. Nah, dia akan terpisah. Nah, jadi kalau garis yang ini tidak, dia terpisah sama garis yang ini. Seperti itu ya. Dan klik lagi, klik di sini. Nah, dia akan terpisah. Seperti itu ya. Dia garis yang ini, garis yang ini, garis yang ini dia sudah terpisah. Kalau kita break a point seperti itu. Contohkan lagi, klik di sini. Dia terpisah. Oke, paham? Oke. Kalau sudah. Kemudian kalau sudah break a point, kemudian di bawahnya ada break. Kalau break a point inilah memisahkan dari satu titik ke titik yang lainnya. Jadi contohnya di sini. Jadi garis yang panjang tadi, contoh yang ini ya, saya ulang lagi, klik break, klik bendanya. Nah, saya klik di tengah sini, maka dia akan terbagi jadi dua. Nah, ini. Kalau break a point itu tadi yang break a point. Kalau yang selanjutnya yaitu yang ini di bawahnya break. Break ini memotong seperti itu ya. Klik break, kemudian klik objeknya, enter. Ah, dia hilang ya. Saya ulangi lagi. Skip dulu, saya ulang. Nah, saya buat garis yang baru aja biar lebih enak. Oke, skip. Klik point di sini ya. Oke, klik break, select objeknya. Kemudian, nah, di sini kita harus mengetikkan huruf F, enter. Nah, kemudian kita pilih di bagian mana, klik bagian mana yang akan dipotong. Contohnya saya ingin memotong dari titik yang ini ke titik yang ini, berarti yang tengah-tengah ini akan hilang. Contohnya klik di sini, klik di sini. Nah, dia akan hilang seperti itu ya. Nah, saya ulangi lagi. Ini garisnya masih satu. Saya klik break, kemudian klik objeknya, kemudian ketik huruf F dulu seperti itu. F ini artinya first ya. F, enter. Kemudian kita klik bagian mana, dari mana ke mana yang akan kita hilangkan atau ingin kita break. Seperti itu ya. Contohnya dari sini misalkan. Nah, dari titik yang ini ke titik yang ini. Nah, dia akan hilang seperti itu. Oke, sangat mudah ya dipahami, tidak akan saya rasa tidak akan kesusahan. Tonton terus tutorial dari saya akan selalu mengupdate tutorial terbaru. Saya ingatkan sekali lagi pada rekan-rekan sekalian yang ingin menonton tutorial saya, bisa kunjungi di saluran YouTube saya, buka YouTube, ketik di YouTube, ketik Dunia Cat. Di sana akan ada saluran YouTube saya. Jangan lupa ketika menonton maupun mendownload, klik subscribe atau klik langganan seperti itu. Ini artinya wujud apresiasi rekan-rekan sekalian kepada saya yang telah membuat tutorial ini. Dan mengklik subscribe atau langganan ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan kalau ingin materi untuk tentang cat, bisa kunjungi website atau blog saya seperti itu ya. Blog saya duniacatpalembang.blogspot.com. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada tutorial kali ini, dan akan saya lanjutkan kepada untuk tutorial selanjutnya.
Tetap selalu tonton tutorial-tutorial dari saya. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.